صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر علما وارزقنا فهما وارزقنا بلاغة فهم النبيين وصحة عبد المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومكم بعلم سائر المصالح في الدارين آمين إلى قوله جاء آخر إليه صلى الله عليه وسلم يستشيره في الغزو فقال ألك والدة؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها. تخلف بعضهم عن رفقته قالوا لهم أين رحت؟ قال لهم كنت أطوف في الجنة. قالوا كيف عادك إلى الدنيا؟ قال لهم مقبل قدم أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الابن البار لا يدخل النار، الابن العاق لا يدخل الجنة. من مات وأراد والديه لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة، ومن مات وهو عاق والديه لم يكن بينه وبين إبليس في النار إلا درجة. الحمد لله. Segala puja dan puja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu dan senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberi kesehatan wal afiat insyaallah. Kesehatan wal afiat zahiran wa batinan. Istiqamah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Lanjutkan kajian kita yang kelima, faedah yang kelima tentang birrul walidain, yaitu seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, apakah kau memiliki seorang ibu? Maka dia mengatakan iya. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk kembali ke rumah dan melazimi ibunya, berkhidmat dengan ibunya, karena surga berada di kaki ibunya. Wajah akhar, datang yang lain ilaihi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istashiruhu fil ghazwi, untuk bermusyawarah atau untuk ikut serta berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertempur di medan laga, berperang. Maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, alaka walidah? Apakah engkau ada seorang ibu? Apakah ibumu masih ada? Qala na'am. Maka orang ini mengatakan iya. Artinya ibunya masih ada. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang tersebut, falzamha, lazimilah ibu kamu, layanilah ibu kamu, berkhidmatlah kepada ibu kamu. Ya, padahal ini orang datang untuk berperang. Ya, afdhalul amal, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad fisabilillah, berperang membela agama Allah ala kalimatillah, amal yang sangat luar biasa sekali. Syahid janjinya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi mengatakan ketika orang ini menjawab pertanyaan Nabi, apakah kau memiliki seorang ibu? Maka dia mengatakan iya. Lalu Nabi mengatakan, lazimilah dia, khidmahlah kepada ibu kamu, layani ibu kamu. Yang disampaikan oleh Habib Muhammad, ya di sini mungkin ibunya tidak memiliki anak yang lain, ya kan? Hanya dia saja. Kalau dia pergi siapa? Kalau dia, kata beliau, kalau saudara-saudarinya banyak, apalagi punya saudari yang banyak yang lebih dekat kan, kalau anak perempuan lebih dekat, ya dia harus juga, kata beliau, memahamkan orang tuanya. Jadi perintah orang tua itu ya juga, kata beliau, juga harus
memahami ada hal-hal yang mungkin kita harus memahamkan orang tua. Kalau memang tidak ada orang tua kecuali kamu saja, lalu kamu pergi berperang, siapa yang mau melayani ibu kamu, apalagi ibu kamu tinggal sendiri, ya kan? Tidak ada saudara atau saudara yang lain jauh di sana di sini, lalu kamu juga akan pergi. Nah, ini yang di posisinya seperti itu barangkali. Jadi beliau memerintahkan anak ini untuk kembali ke rumah, layani ibu kamu, berbakti kepada ibu kamu. Karena apa? Rasulullah mengatakan berikutnya apa? Fa'innal jannata 'inda rijlaiha, karena surga berada di kaki ibu kamu. Ya, surga itu berada di kaki ibu kamu. Artinya, maksudnya di sini, kalau kamu ingin surga, berbakti kepada keduanya, ya kan? Khidmah, melayani ibu kamu, ya, terutama ibu di sini. Layani ibu kamu, bakti kepada ibu kamu, maka kau akan mendapatkan surga di kakinya. Berkhidmah kepada ibu, berkhidmah kepada kedua orang tua, apalagi ibu. Sebuah hadis yang lain dia mengatakan, huma jannatu wa naruk, keduanya ini adalah surga kamu. Kalau kamu berbakti kepada keduanya, mendoakan keduanya, berkhidmah kepada kedua orang tua kamu, maka itu akan menjadi wasilah, perantara kamu untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan mudah. Tetapi jannatu wa nar, keduanya surga dan neraka kamu. Artinya apa kalau neraka? Kamu tidak berbakti, kamu durhaka kepada kedua orang tua, maka itu akan menjadi penyebab kamu dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi perintahkan dia untuk kembali ke rumahnya, berkhidmah, melayani ibunya, karena ibunya masih ada, maka ya, keutamaannya tidak kurang, ya kan? Keutamaan fadilahnya berkhidmah, melayani ibunya, menazimi ibunya, berkhidmah dengan ibunya, ya kan? Itu tidak kurang dengan pahala yang akan dia inginkan. Itu pahala berperang, pahala mati syahid, ya kan? Itu ya tidak kurang, tidak jauh berbeda pahala yang diinginkan sang anak ini jika dia mati di medan laga, jika dia bertempur dan syahid di medan laga, membela, menegakkan syiar, menegakkan agama Islam, maka pahala berbakti kepada ibunya dan berkhidmah di bawah kaki ibunya itu merupakan pahala yang juga tidak kalah besar dari pahala berjuang, berperang di medan laga, bertempur, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi begitulah banyak cerita para aulia, banyak cerita orang-orang yang saleh yang mereka berkhidmah, mendapatkan kemuliaan yang tinggi, mendapatkan maqam yang luar biasa berkat layanan dia, berkat ikhlasnya dia, betul-betul murni berkhidmah kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Betul dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang sering kita dengar bagaimana Sayyidut Tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarani, luar biasa sekali. Ma'rufun fis sama' wa majhulun fil ard. Dia terkenal, penduduk langit semua kenal kepada Uwais Al-Qarani. Cerita yang luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara bakti dia kepada ibunya. Dia ini hidup sama Nabi masih hidup, dia sudah ada. Sebenarnya dia bisa jadi seorang sahabat dia, tapi karena kesibukan dia melayani ibunya, berkhidmah dengan ibunya, sering sekali dia berizin untuk pergi ke kota Madinah menjumpai Rasulullah. Ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, siapa yang akan melayani aku?" Ibunya sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Perlu sekali bantuan, tidak punya saudara yang lain, tidak punya saudari yang lain, hanya dia saja yang melayani, berkhidmah kepada ibunya. Pernah diizinkan sama ibunya, tapi harus cepat. Begitu sampai ketemu Nabi terus balik, ya wis, begitulah kurang lebih ceritanya.
maka dia manfaatkan izin itu sebaik-baiknya. Dia buru-buru dia pergi bergegas ke kota Madinah dari Yaman itu. Al-Qarni, dari Qarn, sebuah kampung yang ada di kota Yaman. Dulu namanya Qarn, desa Qarn. Ya, kita sekarang apa namanya? Ya, dia pergi bergegas menuju kota Madinah, diberi izin kepada ibunya, tapi tiba-tiba dia dapatkan di kota Madinah bukan Rasulullah. Rasulullah pergi berperang, bertempur, kalau tidak salah pergi ke Tabuk, kalau tidak salah pergi, dia pergi ke Tabuk dan istakhlafa Sayyidina Ali, kalau tidak salah di Tabuk itu, di perang Tabuk Nabi menugaskan Sayyidina Ali mengganti beliau, posisi beliau di kota Madinah. Sayyidina Ali itu ikut semua perangan, syahid dan masyahid illa Tabuk. Semua perangan diikuti oleh Sayyidina Ali, tidak pernah gaib dari peperangan. Itu di Tabuk. Tabuk pun itu bukan karena beliau tidak mau, karena memang Nabi menugaskan beliau untuk tinggal di kota Madinah. Nabi kalau keluar seperti itu, ganti seseorang yang mengganti beliau di kota Madinah, seperti sering menggantikan atau menjadikan Abdullah bin Umi Maktum. Jadi seperti itu keluar kalau ada orang yang bertanya dan sebagainya. Tapi di Tabuk ini beliau istakhlafa Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan kursi beliau. Ya, pada waktu itu Uwais datang. Ya, Nabi tidak ada. Kamu tunggu sebentar, suruh tunggu tak bisa. Saya tidak bisa lama-lama. Ibu saya di rumah kesian. Saya hanya dapat izin begitu sampai terus balik. Seandainya Nabi waktu itu ada, jadi sahabat ya. Karena dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya, kemudian dia kirim salam saja, kemudian dia balik. Si Uwais al-Qarni terus balik ke Yaman, balik ke kampungnya karena ibunya tidak ada yang melayani dia, ibunya. Kemudian setelah Nabi kembali, Nabi mengirimkan seseorang utusan untuk memberikan hadiah kepada Uwais, memberikan jubah Nabi dihadiahkan kepada Uwais. Al-Fakir pernah menonton dulu tahun 90-an ada di RCTI itu namanya Jejak Rasul. Ya, ada di situ jubah Rasulullah yang dihadiahkan untuk Uwais al-Qarni, dijaga oleh seorang wanita perempuan, itu dari keturunan Uwais, anak perempuannya Allah, dari keturunan dia. Jubah Rasul dalam kaca seperti itu. Dulu ada TV masih agak bagus dulu, terapa-apa itu ada Jejak Rasul namanya. Begitu cerita pakaiannya ada masuk cerita Uwais ini. Ada jubah hadiah Nabi Muhammad. Nah, itu berkat apa? Berkat khidmahnya, dia melayani ibunya, dan juga disuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya kan, nyuruh minta doa kepada Uwais. Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal ini? Kibar sahabah, Sayyidina Ali, bab Madinatul Ilm, suruh minta, Nabi kirim salam, kalau kau ketemu kepada Uwais, kirim salam, dan kamu berdua minta doa sama dia. Siapa Uwais, siapa Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Ali, ya kan? Kibar sahabah, pentolannya sahabat ini, Umar, Ali, siapa tidak kenal, tapi suruh minta doa kepada Uwais al-Qarni. Subhanallah. Tabi'in, Sayyidul Tabi'in, mengatakan Nabi dan sebuah riwayat Muslim mengatakan Sayyidul Tabi'in Uwais al-Qarni. Sayyidul Tabi'in Uwais al-Qarni, rawahu Muslim. Pemimpin para tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Jadi panjang cerita Uwais al-Qarni sampai Umar dan khilafah Sayyidina Umar baru ketemu, panjang lebar ceritanya. Itulah berkat beliau berkhidmah melayani ibunya. Banyak para aulia, orang saleh, para kutub, ya kan? Ibunya Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, ya, juga seperti itu. Ya, ibunya Habib Ali bin Muhammad al-Habishi. Habib Ali al-Habishi itu tiap malam tidur di kaki ibunya. Ya, ibunya tidur, dia tidur pas kaki ibunya, pas kepala dia. Ya Ali, suruh naik Ali, naik, tidur di sini sampai. Enggak, biar. Nanti kalau Umi punya hajat malam-malam, tengah malam, Umi cukup gerakkan kaki Umi saja, kena kepala saya. Apa hajat Umi saya langsung. Masa dia tutup macam itu. Ya, dia tidur di kaki ibu, kepalanya di kaki emaknya. Tak mau dia tidur di atas.
bukan gara-gara tidak senang kita. Jadi ibunya tidak perlu capek-capek. Kau punya hajat malam-malam, cukup gerakkan kaki ibu saja. Kena apalannya sudah langsung bangun. Nah, itu luar biasa sekali. Setiap mau pergi belajar dia minta doa sama ibunya. Balik belajar datang lagi ke ibunya. Kalau ada gurunya cerita seorang wali karamah, dia minta ibu tadi guru cerita begini. Tuh doakan tadi ibu ya, jadi langsung ibunya ke doa. Setiap hari macam itu. Ya, jadi luar biasa sekali. Ya itu jalan tol untuk mendapatkan makam yang tinggi, jalan VIP, jalan pintas, ya kan, untuk memperoleh makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada ibunya, berkhidmat kepada ayahnya, berkhidmat kepada gurunya. Lepas itu kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke Seun, beliau tidak tidur. 3 hari beli Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Seun, 3 hari beliau tidak tidur. Tidurnya hanya duduk saja. Di kamar Abdullah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tidur di pas pintunya kamar tamu. Tidak tidur, tidurnya hanya begitu. Khidmat kepada guru. Tidak. 3 hari Abu Bakar radhiyallahu anhu di Seoul, 3 hari beliau seperti itu. Luar biasa, ya. Begitu. Jadi zaman, jadi seorang yang tinggi kedudukannya berkat khidmahnya kepada orang tuanya, khidmahnya kepada gurunya juga orang tua. Bukan orang bodoh. Beliau zaki, cerdas, ulum, bahar, lautan ilmunya. Tetapi dengan kecerdasan, dengan kapasitas ilmu yang luar biasa, beliau tidak melarikan, beliau khidmat kepada ibunya, orang tuanya, gurunya dan sebagainya. Makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lazamha innal jannata tahta 'inda rijlaiha. Lazimilah ibu kamu, kata Rasulullah, karena surga berada di kaki ibu kamu. Kemudian faedah yang ke-6, takhallafa ba'dhum an rufqatihi qalu lahum aina ruhta. Sebagian atau seorang takhallaf, ya, terlambat an rufqatihi, jadi melayani atau ikut serta dalam sebuah kelompok, mungkin aulia atau siapa ini. Qalu, maka teman-teman mereka Rasulullah di sini, ya, qalu lahum, mereka mengatakan kepada beberapa orang yang terlambat, ya, aina ruhta, kamu dari mana? Qala lahum, maka dia orangnya mengatakan kepada kelompok tersebut, kuntu atufu fil jannah, aku lagi tawaf di surga, ya. Aku lagi tawaf di surga. Qalu, maka teman-temannya mengatakan, kaifa 'adak illa di dunya, gimana kamu bisa tawaf di surga, kamu masih di dunia, tidak masuk akal. Qala lahum, maka dia mengatakan kepada teman-temannya, tuqabbilu qadama ummi, aku mencium kaki ibuku. Dia mengisyaratkan bahwa anal jannah tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi dia mencium, dia mengatakan kepada teman-temannya karena dia datang terlambat, aku lagi, ya, tawaf. Dia bilang, istilah saja, aku lagi tawaf di surga, maksudnya dia mencium kaki ibunya, dan itu diperbolehkan, ya, mencium kaki ibu kita, mencium tangannya, mencium keningnya, ada alamatul mahabbah, itu tanda cinta kita kepada ibu kita. Tidak apa cium kaki ibu, tidak masalah, ya. Kalau orang dulu itu kadang kalau dia habis belajar taklim nama, dia ketemu balik kampung yang ketemu ibunya, dia cuci kaki ibunya itu, airnya dia minum, ya, tak nak gelik-gelik dia. Itu seperti itu. Kalau dia habis taklim jauh Hadramaut ke mana, ya, Mekah ke mana, balik ke ibunya, tak lama tak temu ibu itu, peluk, cium ibunya didudukkan, kemudian dia cuci, dia minum airnya, ya. Al-Imam
mufassir kabir, tafsir yang paling besar yang pernah ada, yang pernah tercetak, Qurtubi. Imam Qurtubi mufassir kabir. Dia ingin menerjemahkan, ingin mentafsirkan waqfid lahum janah dzulli minar rahmah. Didudukkan ibunya sebuah kursi, kemudian dia ibunya duduk di kursi, dia dudukkan mukanya sejajar dengan kaki ibunya, dia ambil kaki ibunya, dia tempelkan di pipinya. Dia baca itu ayat, waqfid lahum janah dzulli minar rahmah. Itu tafsir. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mufassir kabir, alama, alim, alama. Ya, ibunya dia dudukkan di atas kursi, dia dudukkan mukanya sejajar dengan kaki ibunya, dia ambil kaki ibunya, dia tempelkan di pipinya. Kemudian dia baca itu ayat, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayat Imam Kabir, alim, alama. Ya, seperti itulah mereka, alim al-amil, orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, jadi ulama besar, besar inda nas wa inda Allah subhanahu wa ta'ala, azim inda nas wa azim inda Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qabbilu qadama ummi, aku mencium kaki ibuku. Ini juga diperbolehkan. Itu tanda cinta, tanda mahabbah, mencium kaki ibu, mencium tangannya, mencium keningnya, itu tanda mahabbah. Dan Sayyidah Fatimah kalau berkunjung ke rumah abahnya, dicium kening abahnya. Ya, Rasulullah sebaliknya kalau berziarah ke rumah Sayyidah Fatimah, dicium kening putrinya. Ya, seperti itu mahabbah, ihtiram kepada satu kedua. Kemudian Al-Imam Ash-Shibli, ya, pernah bertemu Rasul, bermimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah mencium keningnya. Ya, kemudian Imam Shibli dan di sana ada dalam cerita ini ada Tanbihul Mughtarri di Imam Sya'rani. Shibli bermimpi, kata Imam Sya'rani, bertemu Rasulullah mencium keningnya. Kemudian Shibli bertanya, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah, kenapa kau buat lakukan seperti itu ya Rasulullah? Ya, itu tanda mahabbah, tanda cinta. Kata Rasulullah, li'annaka, karena engkau setiap habis salat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kau baca itu setiap habis salat, membaca selawat kepada aku. Jadi Rasulullah cinta kepada dia dan dicium keningnya pada Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Itulah keutamaan orang-orang yang berkhidmah, melayani ibunya, pahala yang luar biasa. Kemudian yang ketujuh, kalau Nabi SAW mengatakan, Al-Ibnul Bar la yadkhulun nar. Al-Ibnul Bar la yadkhulun nar. Seorang anak yang berbakti tidak akan masuk ke neraka. Ya kan? Al-Ibnul Bar, bahkan walaupun anak ini asi. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebuah hadis Nabi mengatakan, dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man asbaha murdiyan liwalidayhi wa muskhitan li fa ana anhu radid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man asbaha murdiyan liwalidayhi, siapa yang menjadikan kedua orang tuanya rida kepada dia, wa muskhitan li, dan menjadikan aku murka. Dia melakukan sebuah perbuatan yang mungkin mendatangkan kemurkaan Allah, tapi murdiyan liwalidayhi, tapi dia tetap berbakti baik sama orang tuanya, rida sama dia. Fa ana anhu radid, kata Allah, aku rida kepada dia. Bayangkan. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi wa murdiyan li, dan siapa yang membikin aku benci, membikin aku muskhid, musuh atau benci kepada dia, murka kepada dia. Siapa yang membikin aku ridha, ya kan? Apa? Siapa man asbaha murdiyan li, dan siapa yang membikin aku ridha, orang ibadah, melakukan sebuah amal-amal ibadah yang datang ke ridha. Wa muskhitan liwalidayhi, tapi membikin marah orang tuanya, membikin murka kedua orang tuanya.
fa ana anhu sakhid, aku benci kepada dia. Ya kan? Jadi dia membuat redha kedua orang tuanya, bikin murka Allah, tetap Allah redha sama dia. Dia bikin redha Allah, bikin murka kedua orang tuanya, tetap Allah murka sama dia. Ya kan? Ridha fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatillah. Keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan kedua orang tuanya, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedua orang. Al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang bakti tidak akan masuk neraka. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Dan anak yang aq, anak yang ya tidak berbakti, anak yang durhaka, ya ibnul aq la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam, walau dia saleh, walau dia rajin ibadah, walau dia suka hadir majlis taklim, ya kan? Tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dengan tafsiran, dengan penjabaran, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan masuk ke dalam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya, masuk neraka lah. Dua ya, nanti di akhirat ya tidak imma jannah imma nar, ya, tidak ada yang tiga, tidak, tengah-tengah ada. Ashabul a'raf itu min ahli jannah, ashabul a'raf itu min ahli jannah, dia bukan min ahli jannah, tidak ada yang tengah-tengah. Man mata wa huwa radin walidayhi, siapa yang mati dan dia membuat redha kedua orang tuanya, dia meninggal tapi dalam keadaan membuat keridhaan, orang tuanya redha kepada dia. Lam yakun bainahu wa bainal anbiya, tidak ada antara dia dan para nabi fil jannah, di surga, illa darajah, satu derajat saja. Perbedaan dia dengan para nabi nanti hanya satu derajat saja. Kalau dia meninggal dalam keadaan orang tuanya redha kepada dia bikin redha kedua orang tuanya, maka beda sedikit saja, beda satu derajat saja dengan para nabi. Para nabi bukan para aulia, para nabi. Wa man mata wa huwa aqun walidayhi, dan barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dan dia bikin murka kedua orang tuanya, nauzubillah min dzalik, ya kan? Lam yakun bainahu wa bain iblis illa jannah, maka perbedaan dia dengan iblis satu derajat saja. Iblis sama iblis, tidak ada perbedaan dia dengan iblis kecuali satu derajat saja. Besarnya dosa orang yang durhaka kepada orang tua, ya. Jadi jangan pernah durhaka sama orang. Kau mau degil yang lainnya lah, ya. Kau nak menggila yang lain, biar kau terbalik ditampukkan ustaz tiga orang. Tapi kedua orang tua jangan, hati-hati, jangan bikin kecewa kedua orang tua, ya kan? Jangan bikin kecewa kedua orang tua kamu. Kalau pernah, ya, mungkin di antara kita pasti pernah bikin, pasti, tapi tetap selalu minta maaf dan lain sebagainya. Kemarin juga saya sampaikan, walaupun orang tuanya telah meninggal, tapi dia ingat dulu. Ya, tidak juga sangat berbakti dia, tapi tidak juga durhaka betul. Tapi kalaupun pernah, pasti setiap anak pasti melakukan hal-hal yang mungkin, ya kan, yang bikin pasti itu, ya. Tapi tetap jangan lupa, ya kan? Kalau masih hidup terus minta maaf, selalu kunjungi, minta maaf, cium. Kita pasti pernah bikin salah, pasti. Ya kan, kita pasti bikin dosa, bikin salah, tapi jangan lupa, ya, selalu minta maaf, selalu minta redha kedua orang tua. Kalau sudah meninggal, doakan, kunjungi. Bahkan dalam sebuah hadis Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang berziarah kepada ibunya setiap Jumat, ya kan, di kuburannya, itu ditulis termasuk orang yang anak yang bar lil walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua setiap Jumat. Ya, makanya Habib Ali masyhur Allah yarhamah, itu setiap subuh Jumat itu beliau ziarah ke Zambal, ya kan? Setiap subuh Jumat Habib Ali masyhur Allah yarhamah rahmatul abrar ma'a Nabi, setiap subuh Jumat beliau berziarah ke Aslan, datuk-datuknya Haji Datuk, bukan anak abah, datuk-datuk Salam. Setiap leluhur, setiap subuh pagi Jumat itu beliau berziarah ibu. Karena itu ya hadis dari dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Hadis ini selalu kita dengar. Katakan di dalam hadis ini ada 5 basyair, ada 5 kabar gembira. Yang pertama, maksud 5 basyair, 5 yabir walidayhi, bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya pada hari ini, maka dia akan mendapatkan 5 kabar gembira. Yang pertama, dia akan panjang umur. Yang kedua, dia akan mendapatkan anak-anak. Yang ketiga, anak-anaknya hidup. Yang keempat, anak-anaknya berbakti. Yang kelima, anak-anaknya sampai tua. Artinya anaknya itu sampai dewasa akan didapati oleh orang tuanya. Anaknya panjang umur ya. Jadi 5 bisyarah kabar gembira bagi anak-anak yang pada hari ini meluangkan waktunya berjihad. Saya katakan ini jihad kan. Berbakti kepada kedua orang itu jihad kita. Jihad di medan perang tak ada kita sekarang, maka banyak waktu kita luangkan dalam rangka berjihad di depan ibu kita, berjihad di depan ayah kita. Ayo. Jadi 5 bisyarah kabar gembira dari Nabi. Nabi yang memberi kabar gembira ini bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari hadis ini, birru aba'akum yabirrukum abna'ukum, yaitu panjang umur, anak-anaknya panjang umur. Kemudian tulul umur, dia panjang umur. Kemudian husulul aulad, yang berbakti ini panjang umur. Kemudian dia akan dapat anak-anak. Kemudian anak-anaknya akan hidup. Kemudian anak-anaknya akan berbakti kepada dia. Kemudian anak-anaknya akan akan dia dapatkan dalam panjang umur dan sehat walafiat insyaallah. Ini pembelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bisa ambil daripada hadis ini adalah orang tua pada hari ini para ayah-ayah punya anak-anak, ingin anak-anaknya berbakti kepada dia. Tunjukkan akhlak kamu hari ini kepada orang tua kamu, kepada mak, kepada bapak. Ketika anak ini dibawa ke rumah kamu punya abah, nenek dia maksudnya kan, kakek dia, tunjukkan akhlak kamu kepada orang tua kamu. Ketika datang, cium tangannya. Ketika datang, cium keningnya. Ketika datang, hormati dia. Ketika datang, pandangi dia dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Kemudian betul-betul adab, betul-betul bertata krama dan bersopan santun di hadapan orang tuanya. Ini sebagai penilaian anak-anak yang melihat ini. Ya, ini penilaian. Karena ibu itu madrasah al-ulah li auladiyah.
Al-ab seperti itu juga. Aba juga sebagai madrasah atau sekolah panutan anak, qudwahnya anak itu yang pertama adalah orang tuanya. Ketika orang tuanya dia lihat, abahnya dia lihat bagaimana bakti kepada emaknya, dia lihat bagaimana emak dia berbakti kepada neneknya, maksudnya ya kan, emaknya ibunya, maka dia menyaksikan dan itu akan terekam di dalam memori anak itu kan. Nanti ketika neneknya sudah meninggal, tinggal dia bagaimana mencurahkan bakti dia kepada ibu kandungnya dan ayah kandungnya. Itu akan didapat. Tapi kalau pada hari ini si anak lihat emaknya bengis kepada neneknya, na'udzubillah min dzalik, kemudian tak ada tak ada akur, sering salah paham, sering bertengkar. Ini kan mak seorang nih bertengkar, udah lama gini. Nanti ini anak ini merekam juga, melihat apa yang perilaku ibunya kepada neneknya, nanti juga akan dibalas oleh neneknya. Seperti itu keadaannya, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya jangan macam-macam masalah perkara birrul walidain ini. Jadi tampakkan di hadapan anak kita betul-betul kita birrul walidain. Maka diceritakan oleh salah seorang masyayikh kita pada waktu kita belajar, ada sebuah rumah, dia punya ayah, masih punya ayah, ibunya sudah meninggal, tinggal ayahnya. Maklum ayah sudah tua, pikun kan, sehingga karena tinggal terlalu jauh, anak laki-laki ini pengen ayahnya tinggal sama dia. Dia ambil dari desa, dari kampung, bawa ke kota, tinggal sama dia. Nah, cuma bininya ini tidak terlalu senang kan. Kenapa bapak mau tua ini, yang udah tua, yang udah pikun, yang udah lupa, yang macam ragam, ya kan? Kenapa dibawa di tengah keluarga dia, artinya di tengah di dalam keluarga dia. Sebenarnya kalau orang yang ada iman, orang yang taat kepada suaminya, ya dia senang dan dia harus berlapang dada dengan apa yang terjadi pada orang tua ini. Karena orang tua kan, dengan segala kekurangan yang dia miliki, akhirnya di tengah, kalau makan nih betah-betahan, kadang-kadang air kopi tumpah, kadang-kadang ini mejanya mahal, tempatnya bagus, karpetnya mahal kan, tidak betah ini. Akhirnya istrinya bilang kepada suaminya, bang, saya tengok abang itu sudah melahirkan, saya tidak mampu sudah. Ini saya punya guru cerita, saya sudah tidak mampu melihatnya. Kalau seperti ini lebih baik saya mau keluar dari rumah ini. Istrinya seperti itu. Nah ini kalau ada istri tidak dididik dengan didikan agama, ya tidak ada pendidikan agama, tidak ada pendidikan syariat, bahaya. Akhirnya anak bisa terjerumus kedurhakaan dia kepada kedua orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya terpaksa karena didorong atau didesak oleh istrinya. Di suaminya itu bahlul gak, bodoh gak ya, nuruti dengan apa yang dikeinginan istrinya, karena lebih memilih istrinya daripada ayah sendiri. Akhirnya dibikinkan kamar di belakang sana, ditaruh di situ, tidak boleh keluar dari kamar tersebut. Setiap hari, ya anaknya suruh ngantar makanan kepada bapaknya. Sudah tidak usah makan sama-sama di atas meja makan itu. Bisa makan setiap hari, pagi, siang, sore, sampai kotor tempatnya ya. Tempatnya tidak layak lah bagi seorang orang tua yang harus dihormati, dimuliakan, dihinakan seperti itu. Nah ini bahaya, hati-hati. Sampai subhanallah, sampai waktu meninggal dunia. Dan tidak tahu anaknya, ayahnya meninggal dunia ketika menghembuskan nafas akhir, sudah dalam keadaan tidak tahu. Sudah dikebumikan. Setelah itu dibersihkan oleh pembantunya kamarnya itu kan. Akhirnya sisa ada piring itu, piring makannya itu mau dibawa oleh pembantunya. Kata anak ini, anak si laki-laki yang durhaka ini mengatakan, tidak usah, wahai pembantu, jangan, ini saya siapkan untuk saya beri makan ayah saya. Paham? Ini piring itu oleh anak-anaknya, artinya cucu dari kakek yang meninggal ini, anak-anaknya mengatakan, jangan wahai pembantu, jangan kamu larikan dari sini. Ini piring nanti akan saya persiapkan untuk makan ayah saya nanti, kalau dia sudah tua. Artinya anaknya sudah ada cita-cita untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya kepada kakeknya. Seperti itu.
Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kalau kita lihat pengorbanan orang tua luar biasa ya. Nah ini birru abakum ya birrukum abnaukum. Ada hukum karma di sini ya. Ada hukum karma, kalau kamu berbakti hari ini maka anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu, dan sebaliknya kalau kamu bikin susah orang tua kamu maka nanti anak-anak kamu juga akan membuat susah hati kamu. Iya. Kemudian innallaha yujazi, ya selanjutnya innallaha yujazi man barra walidayhi fid dunya qabla al-akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum akhirat. Ya. Jadi yang punya abah, yang punya emak ini masih punya kesempatan. Ya, walaupun yang sudah meninggal masih ada kesempatan untuk mengirimkan doa, untuk mengirim, tapi tidaklah sebahagia dan tidaklah sesempurna orang yang masih menatap dan melihat wajah ayah dan ibunya. Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, dikatakan kalau dia melihat wajah ibunya menangis. Ya, setiap dia melihat wajah ibunya menangis. Lalu ditanya oleh beberapa orang santri dan muridnya, ya Imam, kenapa engkau menangis kalau melihat wajah ibumu? Bagaimana aku tidak menangis? Orang yang dikatakan oleh Nabi pada dia ridho Allah dan ridhonya, pada dia ridho Allah, pada dia sukhtu atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saya melihat dengan penglihatan rahmat dan kasih sayang saya kepada ibunda saya, disitulah Allah akan menurunkan ridhonya kepada saya. Tapi kalau saya takut, kalau saya tidak ada rasa ketika melihat wajah ibunda saya, takut saya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang punya mak, yang punya abah betul-betul jaga. Anak, istri, tanggung jawab kita. Tapi jangan lepas kedua orang tua kita kan. Jangan lepas. Ada orang yang lebih mementingkan dia punya karir, dia punya bisnis, dia punya pangkat, sehingga rela dia berjauhan hidup daripada kedua orang tuanya. Dan ini banyak kita dapat. Kita ingin barakah hidup ini. Sisa dari umur orang tua kita, kita ingin dapatkan berkah di situ. Jangan sampai kita lepaskan ibu kita, jangan sampai kita lepaskan ayah kita. Sehingga kadang-kadang kalau sudah ada hari-hari cuti, baru dia pulang kampung. Padahal disuruh pilih oleh kantornya, ya, instansinya mengatakan kepada kamu, kamu ini akan dimutasi di Jambi, di Sumatera, di Sulawesi. Jauh, ya, pulang mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Istri dia bawa orang tuanya tinggal di tempat, kan pasti tidak mau ikut orang tua kalau gitu kan. Tapi kamu pilih, kalau kamu di sini kamu tidak naik pangkat. Orang yang banyak kuat hubungannya dengan orang tuanya tidak mau. Dia ingin bersama surganya. Ya, dia ingin bersama memandang wajah ibunya, tidak mau. Walaupun saya tidak naik pangkat tidak apa-apa. Walaupun gaji saya tidak naik-naik tidak apa-apa. Yang penting saya tetap di kode saya, di daerah saya, dan saya tidak mau dimutasi. Ya walaupun tidak naik pangkat tidak apa-apa, tidak berubah gaji tidak apa-apa, tapi hampir setiap hari saya bisa silaturahmi dengan kedua orang tua saya. Itu yang kita inginkan, barakah. Nah, kalau sudah seperti itu kita tanamkan, maka lebih dari gaji dan lebih dari pangkat. Kita punya pangkat ini bukan manusia, tapi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita curahkan kasih sayang dan waktu kita untuk kedua orang tua kita. Ini pangkat dari Allah. Ini sudah pangkat ini. Ya. Maka pangkat itu bukan saja kamu ke masjid, kamu ke majelis taklim, bahkan kamu ke pasar, kalau hati kamu nyambung dengan kedua orang tua kamu, itu sebuah pangkat. Ada anak yang ketiga yang diceritakan Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Nabi Allah Musa alaihissalam pada suatu saat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, man rafiqi fil jannah, siapa yang akan menjadi temanku kelak di surga? Lalu Allah menunjuk seorang yang di pasar, bukan di masjid. Apa keistimewaan ini menjadi teman aku kelak di surga? Apa keistimewaannya? Dilacak, ya, dilacak oleh Sayyidina Nabi Allah Musa alaihissalam, dilihat, diperhatikan. Kemudian dilihat, dia ke pasar, kerja, dapat upah. Hasil upah itu dia beli daging, dan daging atau ikan yang akan dia berikan kepada ibunya yang hidup sebatang kara di rumah dalam keadaan sakit.
Setelah dia balik, daging tersebut atau ikan tersebut dia masak. Setelah itu dia suapkan kepada ibunya. Nah, itu pekerjaan dia. Ini yang menjadi temannya Nabiullah Musa kalimullah. Ya kan? Ulul azmi minar rusul. Mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pangkat 2 bintang, 3 bintang. Ya, di atas bintangnya. Pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alaihi radhi, dan Allah kepada dia ridha. Sehingga kalau sudah seperti ini, anak yang bekerja, kalau di pasar apa saja, kamu punya rezeki terbatas, upah kamu terbatas, tapi sisihkan untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai kita makan ikan enak, daging masya Allah, macam-macam lauk pauk kita, tapi ibu kita makannya, ya Allah, kesian. Kadang-kadang ikan kering, tempe goreng saja, sambal belacan. Sedangkan kamu dengan daging kambingnya, dengan gulai kambingnya, dengan ikan macam-macam, dengan ikan dan aneka ragam. Sedangkan orang tuanya di rumah dalam keadaan kekurangan. Jangan sampai seperti ini. Sisihkan kita punya rezeki itu. Ini adalah keberkahan rezeki kita. Ya. Nah, ketika di pasar, kita kalau belanja ke pasar, ya, ada lihat ikan kan, kemudian daging, ada rezeki. Sedikit al-maujud, artinya pas-pasanlah duit kita. Kita beli bagi, ya kan, bagi ini untuk saya punya ibu, ini untuk saya punya istri dan anak-anak. Allah tidak akan melupakan orang seperti ini. Innallaha yujazi man barra walidayah fid dunya qabla al-akhirah. Allah yang akan membalas, bukan manusia ini. Ya, kalau dibandingkan dengan pengorbanan dia, ya Allah. Ya, biar kamu sorbannya besar, jubahnya 4 lapis, semuanya pernah kencing di pangkuan ibunya. Ya, pernah maaf-maaf buang air besar di pangkuan ibunya. Maaf-maaf mencret kotorannya di atas pangkuan ibunya. Ya, kamu alim, kamu hafal Al-Quran, kamu hafal ribuan hadis, semuanya lahir dari rahim seorang ibu. Apa yang kita miliki di hadapan ibu kita? Tidak ada apa-apa kita ini. Ya kan? Kalau kamu seorang yang alim, orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang punya ilmu, di hadapan orang tua kita adalah orang yang paling bodoh. Kalau kamu punya pangkat, punya 2 bintang, 3 bintang, jenderal, di depan orang tua kita tidak ada pangkat sama sekali. Kalau kamu punya titel dokter spesialis, ya kan, hebat, punya ilmu yang tinggi, tapi di hadapan orang tua kita tidak punya ilmu. Ya, wahfad, ya, lahuma janahul dhulli minar rahmah. Jadi di depan orang tua kita hina, kita rendah, kita tidak punya apa-apa. Yang punya ke maqam itu adalah orang tua. Anak-anak seperti ini tinggi derajatnya. Jangan kamu kira. Kadang-kadang anak-anak ini, Allah, ya, untuk membalas jasa orang tua. Bayangkan, diceritakan, saya punya guru sering cerita tentang masalah berkaitan dengan berdua itu. Ada seorang ibu yang sudah divonis oleh dokter, seorang ibu yang divonis oleh dokter kakinya harus diamputasi, harus dipotong karena dia punya penyakit gulanya, ya kan? Dia punya tensi gulanya sudah terlalu tinggi dan harus diamputasi. Kalau mau dioperasi biayanya terlalu mahal. Ya. Anak-anaknya yang lain tahu ibu ini punya duit, bisa mengoperasi dia punya kaki. Ibu, duit ibu kan ada, ini emas ibu ada, jual. Tidak mau. Tidak mau ibu. Kenapa bu? Jual ini untuk kesehatan. Tidak. Ini emas saya dan uang saya memang saya persiapkan, ya, untuk menyelesaikan kuliah anak saya yang terakhir. Lalu dipotong kan? Ya, dipotong kaki. Ini uang saya akan saya akan kirim kepada putra saya yang terakhir ini yang akan menyelesaikan kuliahnya. Sampai dia rela kakinya dipotong untuk dia kirim uangnya kuliah atau biaya kuliah anaknya. Sampai segitu ibu itu pengorbanannya. Ya, dia rela susah, dia rela hilang, dia rela miskin, dia rela hutang, dia rela hina
Yang penting demi kesejahteraan, demi kemuliaan, demi kesuksesan anak-anaknya. Itu ibu. Ya. Lalu ketika ibunya masuk rumah sakit, anaknya tuduh-tuduhan. Kau lah bayar. Aku nih habis serat nih, musim corona nih. Jangan ada seperti itu. Kamu punya rezeki, kamu yang pertama keluar duit. Rebutan sebenarnya. Yang rebutan, saya yang bayar. Jangan. Oh, dia Habib, dia ini tidak pernah perhatian, padahal dia kaya, tidak apa-apa. Dia banyak duit tapi tidak mau keluar duitnya untuk membiayai ibunya di rumah sakit. Dia tidak apa-apa. Kamu ingin mendapatkan barakah dari Allah, dapat ridha dari Allah, dari kantong kamu keluarkan, tidak apa-apa. Walaupun harus ngutang. Dulu ibu kamu, ayah kamu ngutang juga untuk sekolah kamu. Sekarang waktunya kamu membalas. Ini harus dihadirkan. Jangan, kadang-kadang anak tidak ada tarbiyah agamanya, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Nabi-Nya, maka tidak kenal dengan orang tuanya, kan? Tidak tahu tentang Al-Quran, tidak tahu tentang Sunnah, sehingga tidak tahu dengan apa kewajiban dia kepada orang tuanya. Apapun yang kamu miliki, bahkan mobil pun harus kamu jual demi kesembuhan kedua orang tua kamu. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Saudara kita tidak mau perhatian, dia terserah dia. Kita ingin dapat barokah dari kedua orang tua. Ini banyak ini sekarang ini. Menghindar dia. Kalau bapak Allah, kok kamu lagi bapak ini? Gigil dia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia punya duit, rezekinya, kemuliaan dia dari mana, pangkat dia dari mana, jabatan dia dari mana, duit dari semuanya sumber dari keberkahan kedua orang tua. Lalu dia lupa kan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan sampai seperti itu. Kemudian terakhir, Ra'a Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Umar pada suatu saat melihat seorang laki-laki yahmilu imra'atan ajuzah. Kita selalu kita dengar kan, ala dhahrihi, ada seorang laki-laki tua, kemudian dia membawa seorang perempuan yang tua, ala dhahrihi, dia panggul, apa namanya, dia pikul, wa yatufu bihal baitul haram, kemudian dia tawaf dengan perempuan yang ada di pundaknya tersebut. Fasa'alahu man hadhihi, kemudian ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, man hadhihi, siapa ini perempuan? Qala innaha ummi, ini ibuku yang saya panggul ini, yang saya pikul nih, saya bawa tawaf nih, saya punya ibu. Atarani qad wafaituha haqqaha ya Ibn Umar, apakah kamu melihat, pendapat kamu bagaimana? Apakah saya sudah melaksanakan hak-hak saya kepada dia, wahai Ibnu Umar? Faqala lahu Ibnu Umar, maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, mahma fa'alta biha, bagaimanapun kamu melakukan hal ini, falan ya'dil dzalika talqatan wahidatan talaqatha fika sa'ata wiladatiha. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, apa yang kamu lakukan ini, dari tawaf, dari sa'i, dari kamu melayani ibu kamu, melaksanakan ibadah umrah dan hajinya, itu tidak menyamai satu napas dan sakit ketika dia melahirkan kamu. Hanya waktu saat melahirkan, jadi hembusan napasnya, kata orang Pontianak, betekannya tuh, talqahnya, itu tidak akan menyamai apa yang kamu satu kali napas waktu dia sakit dalam rangka melahirkan kamu, tidak bisa menyamai apa yang sudah kamu lakukan dari pelayanan kamu kepada ibu kamu. Artinya sehebat apapun kita, ya kan, berbuat baik kepada ibu kita, kepada ayah kita, belum sepadan dengan apa yang pernah dia korbankan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana taqabbal minna wa